Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan, yaitu Demokrat dan PKS, adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Meski sayangnya Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja, tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Intinya saya mau mengatakan dengan jelas bahwa persatuan sinergi antara Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS saya ibaratkan sebagai kawin paksa yang tidak mudah. Jangan-jangan akan layu sebelum berkembang. Ramalan Denny Siregar terbukti benar. PKS dan Demokrat nekat dukung Anies karena nggak ada pilihan. Koalisi rapuh, gegara cadangan kas kering jadi oposisi 10 tahun. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Nasib Anies Baswedan kali ini sedang di ujung tanduk. Bahkan partai pengusungnya PKS dan Demokrat hanya memanfaatkannya sebagai capres kepentingan bisnis. Apakah Nasdem akan benar-benar menyerah mengusung Anies? Dukungan yang diberikan kepada Anies Baswedan dari PKS dan Demokrat dianggap sebagai keterpaksaan atau karena kedua partai ini tidak memiliki pilihan lain. Setidaknya ini yang disampaikan oleh pegiat media sosial sekaligus loyalis Presiden Jokowi, Denny Siregar. Ia mengatakan, posisi Anies Baswedan sejak awal memang lemah jika dibanding 2 capres lainnya, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Anies secara teknis, kata Denny, terlihat tidak mampu memimpin Jakarta ketika dia jadi Gubernur DKI Jakarta. Namun kelemahannya Anies itu dilihat oleh beberapa partai sebagai keuntungan. Karena dengan begitu Anies bisa disetir untuk kepentingan mereka. Ditambah 2 dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Oleh karena itu, mendukung Anies menjadi salah satu jalan kedua partai agar bisa kembali ke parlemen. Alasan lain, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dalam mendukung Anies Baswedan adalah karena tidak adanya sponsor di balik koalisi. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Meski sayangnya Nasdem juga pintar, dia gak mau dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja, tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Nama Prabowo malah semakin menguat, Anies semakin turun. Prediksi banyak orang, banyak pengamat, kalau sesudah Prabowo gabung di kabinetnya Jokowi, suara pendukung Prabowo di tahun 2019 akan lari ke Anies Baswedan. Itu juga nggak terbukti. Bahkan suara Ganjar Pranowo yang dihajar habis-habisan ketika kasus Piala Dunia U20, itu juga nggak lari ke Anies. Inilah yang membuat kebingungan mereka yang sedang ada di koalisi perubahan menjadi gamang. Narasi perubahan ternyata nggak nyala sama sekali, karena 80% orang Indonesia puas banget dengan kepemimpinan Jokowi. Jadi, kenapa semua itu harus diubah? Apalagi sesudah Menkominfo Johnny G. Plate disikat karena terduga korupsi 8 triliun rupiah. Semakin habislah bensin Nasdem untuk menggerakkan roadshow-nya Anies. Semuanya bingung. Yusuf Kala, mentornya Anies Baswedan, juga ikutan bingung. Lalu dia mainkanlah narasi basi tentang isu pengusaha Tionghoa yang gak nyala-nyala juga. Akhirnya
Bisa dilakukan Anies Baswedan sekarang itu hanyalah nyentil-nyentil Jokowi supaya namanya ikut terkerek naik. Dengan menyentil program infrastruktur Jokowi, meski dengan data yang salah, Anies itu berharap semua ini akan jadi polemik dan menaikkan nama dia. Anies memang hanya bisa memainkan narasi dengan gaya tidak bersalah. Dia mencoba memainkan konflik supaya bisa terus-menerus menjadi polemik. Dia melihat itu sebagai sebuah senjata yang dulu memenangkan dia ketika kampanye Pilgub dengan memainkan emosional pendukungnya, bukan rasional. Yang seperti inilah yang menyebabkan elektabilitas Anies semakin anjlok dan tidak memiliki daya jual. Nasdem sendiri pun pelan-pelan mulai angkat bendera putih melihat situasi ini. Logika saja ya, siapa sih partai yang mau mendukung orang dengan potensi kalah? Semua partai ingin menang karena di sanalah mereka bisa bertahan. Apalagi Nasdem yang nggak punya DNA sebagai oposisi, mereka nggak akan tahan ada di luar kekuasaan dalam waktu yang lama. Bisa kering hidup mereka. Bagaimana kalau menurut Anda? Mungkin kita perlu siapkan perdebatan antara saya dengan ahli strateginya Nasdem. Siapa bang? Ya siapalah gitu ya, untuk membedah strategi Anda itu benar atau tidak. Nah ini strateginya salah gitu loh. Antitesis. Begitu meledak antitesis, posisi Nasdem yang berada di dalam pemerintahan bingung. Gue kok ada di dalam, padahal gue antitesis. Nah, kalau berani itu harus ada penegasan. Oh dianya? Ya kan gini, Anda mau ke sana, ya kan, orang lain mau ke sana. Waktu orang mau ke sana, Anda mau ke sana itu, Anda harus bilang, saya mau ke sana, nggak ke sono lagi. Ini enggak. Anda bilang Anda mau ke sana, tapi Anda sono gitu. Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres, tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, gitu. Termasuk Nasdem sendiri, gitu. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya, gitu. Dibongkar Fahri Hamzah. Siap debat soal kesalahan fatal strategi Nasdem capreskan Anies? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya, Nana Chaniago di channel Jurnal 45. Pencapresan Anies yang tergesa-gesa oleh Nasdem bisa saja adalah sebuah tanda yang sangat buruk. Pasalnya kualitas Anies sangat tidak cocok untuk memimpin negeri ini. Fahri Hamzah pun akan membongkar dan menantang Nasdem untuk debat bahwa keputusannya mengusung Anies itu adalah salah fatal. Waketum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah siap adu debat untuk buktikan jika strategi Nasdem usung Anies fatal atau salah kaprah. Bahkan Fahri Hamzah siap menyatakan adu debat dengan ahli strateginya Nasdem dan berikan bukti atas hal tersebut. Menurut Fahri, kesalahan strategi Nasdem sangatlah fatal. Nasdem dinilai tak cerdas dalam berpolitik. Fahri pun menyatakan deklarasi Nasdem capreskan Anies adalah kesalahan fatal yang sulit diperbaiki. Apalagi saat deklarasi Anies, kata Fahri Hamzah, dilakukan Nasdem tanpa diskusi dengan parpol koalisi di pemerintah. Memang, jika diperhatikan keputusan Nasdem mengusung Anies sebagai capresnya adalah langkah blunder. Atas keputusan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang, sekarang Partai Nasdem terbukti harus menerima akibatnya. Penurunan elektabilitas adalah salah satu efeknya. Yang lain diantaranya adalah ketika kemudian kredibilitas Partai Nasdem itu dipertanyakan. Ditinggal beberapa kader adalah salah satu buktinya. Padahal yang diketahui, meninggalkan partai itu adalah mereka yang sebelumnya bergabung karena melihat Nasdem sebagai partai berkredibilitas lebih dalam memperjuangkan nasionalisme yang sudah diwariskan para pendiri bangsa dulu. Mereka percaya Nasdem siap menjunjung tinggi demokrasi dan nasionalisme yang berkualitas seperti namanya. Tapi sepertinya itu terlihat akan terhianati. Keputusan pencapresan Anies terlihat seperti tanpa pertimbangan yang jernih dan hanya dengan mengedepankan oportunitas. Kredibilitasnya juga dipertanyakan ketika kemudian partai politik yang digadang-gadang sebagai teman koalisinya berhasil menyandaranya demi kepentingannya masing-masing.
Partai Demokrat juga besar kemungkinan akan meninggalkannya setelah AHY secara belak-belakan menginginkan posisi cawapres di hadapan Surya Paloh. Demokrat yang meninggalkan Surya Paloh dalam keadaan pusing itu jelas tamparan bagi Nasdem, karena seperti diketahui bahwa mereka sebelumnya sudah meminta agar untuk posisi cawapres sebaiknya dari luar partai pengusung koalisi. Ketika sikap Surya Paloh dan pernyataan Nasdem seakan hanya dianggap angin lalu oleh Demokrat, jelas itu sebuah percobaan untuk mengecilkan mereka. Nah, ketika Nasdem menerima perlakuan yang sedemikian itu, ya pantas-pantas saja bila di kemudian waktu simpati kepada partai ini semakin hari akan semakin menipis. Tidak bisa mempertahankan rasa kebanggaan dari para pengikutnya, akibatnya apalagi kalau bukan penurunan elektabilitas yang akan semakin parah. Bukan hanya itu saja, akibat mengusung Anies, kepercayaan Presiden Jokowi pada Surya Paloh juga menjadi renggang. Ketika Nasdem memilih Anies, bisa jadi itu adalah sebuah alamat atau pertanda yang buruk. Namun bagi Surya Paloh, mungkin itu adalah strategi dalam mencapai tujuan pribadi dan kelompoknya, atau menurut Paloh, itu adalah perhitungan yang matang. Ya, Nasdem adalah partai yang tidak kuat ideologinya mungkin, sehingga timbul kesan bahwa partai ini dibentuk demi sebuah kepentingan bisnis raksasa, bukan demi rakyat. Lantas jika demi rakyat, maka SP tidak mengambil calon yang berkinerja buruk seperti Anies. Maka karena itulah, SP atau Nasdem telah mengambil keputusan yang bukan kepentingan bangsa. Justru ia rela merusak negara ini demi ambisi-ambisi kekuasaan yang mereka khawatirkan hilang. Ya, Nasdem sangat khawatir jika kursi dan segala kepentingan untuk kelompoknya itu hilang begitu saja. Nasdem khawatir tidak memenuhi target kekuasaannya. Jadi inti dari semua ini adalah kepentingan berkuasa atau menguasai banyak jalur ekonomi dan kebijakan agar bisa terus berada di atas lingkungan elit. Mereka tentu saja berharap negara dalam kontrolnya sehingga apapun yang diinginkan bisa diwujudkan. Tentu dari sini kita bisa menilai bahwa keputusan Nasdem dan Surya Paloh memang sangat fatal. Sangat berbahaya memang, jadi waspadalah. Lantas, bagaimana menurut Anda?